IGA Radio. Saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA. IGA Kareba kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ria IGA. Dan tentunya sejumlah informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani suasana pagi Anda ya selama 30 menit ke depan. Langsung saja informasi yang pertama saudagar, informasi atau berita yang dikutip dari Humas Baru. Ya, Ketua TP PKK Kabupaten Baru membuka secara resmi edukasi keuangan kaum perempuan kerjasama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat di Baruga Singkeru Adai, Rujab Bupati Baru pada hari Kamis. Ya, dalam sambutannya Dr. Ulfa mengatakan edukasi keuangan keluarga sangat penting, apalagi zaman sekarang bagaimana harus mengatur keuangan khususnya di rumah tangga. Ya, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada OJK ya yang telah menggelar kegiatan sehingga perempuan mendapatkan edukasi. Sementara menurut Kabag Perekonomian dan Sumber Daya SDA ya, Sekretaris Daerah Kabupaten mengatakan kegiatan ini bertujuan bagaimana masyarakat khususnya perempuan memperoleh literasi untuk lebih bijaksana dalam rangka pengelolaan keuangan. Nah, turut hadir Kasubag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulselbar, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Bayangkari, Adiaksa Dharma Karini, serta PKK Kecamatan Desa dan Kelurahan. Ya, kita lanjut lagi di berita yang kedua, di mana Bunda PAUD ya, Haja Ulfa Nurul Huda didaulat sebagai pemateri dalam workshop transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di Pusat Kegiatan Guru atau PKG Malawa Kecamatan Malusetasi Kabupaten Baru. Dr. Ulfa yang juga Ketua TPPKK Kabupaten Baru dalam paparannya menjelaskan transisi PAUD ke SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Menurutnya transisi yang efektif adalah saat anak-anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya, sehingga transisi PAUD ke SD bisa diterima dan menyenangkan bagi anak didik. Ya, untuk itu tugas Dinas Pendidikan adalah melakukan kolaborasi dengan Pokja Bunda PAUD untuk melakukan sosialisasi kepada satuan PAUD dan SD kelas awal untuk dapat menerapkan 3 target perubahan seperti yang disampaikan oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru. Nah, dikatakan tugas satuan pendidikan adalah dapat berbagi praktik baik implementasi dalam bentuk bukti karya sebagai bentuk pengimbasan dan mempermudah satuan pendidik lain yang juga ingin mendampingi peserta didik dengan lebih baik. Nah, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru yang membuka secara langsung workshop tersebut mengatakan masa transisi dari PAUD ke SD merupakan masa krusial bagi anak-anak pada masa ini, di mana mereka mengalami banyak perubahan baik secara fisik maupun sosial. Nah, disebutkan ada 3 target yang ingin dicapai pada kegiatan tersebut, yaitu menghilangkan kalistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD, kemudian menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik atau MPLS selama 2 minggu pertama di PAUD dan SD, serta menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan pondasi anak di PAUD dan SD. Nah, lebih lanjut, Andi Adnan mengurai ke 6 kemampuan, yakni yang pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti, lalu keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi ya, dan yang ketiga kematangan emosi dan berkegiatan di lingkungan belajar, yang keempat kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan pelajar, yang kelima pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar serta secara mandiri. Dan yang keenam, pemaknaan belajar adalah suatu hal yang menyenangkan dan positif. Oke saudagar, itu 2 berita di sesi pertama. Nanti kita kembali lagi setelah
pesan-pesan berikut. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat ATD, PNS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Ya, oke, Saudagar Iga, kita kembali lagi di Iga Kareba. Iya, di sini masih ada beberapa berita yang dikutip dari fajarpendidikan.co.id. Ya, di mana 8 tahun lebih sertifikat tanah tak kunjung terbit di BPN Baru. Warga Baru resah dan bingung terkait status sertifikat tanah mereka yang tak kunjung rampung di Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Baru. Keluhan ini mencuat setelah warga menyampaikan bahwa sertifikat tanah merupakan mereka belum diterbitkan meskipun telah menunggu cukup lama. Ya, beberapa tahun kemudian orang tua Mustafsir kembali mempertanyakan ke Balai Kereta Api, tetapi sertifikat tanah tetap tak kunjung selesai. Menurut Mustafir, hingga 2 tahun sebelum orang tuanya meninggal, mereka masih terus mempertanyakan status sertifikat tersebut ke pihak pertanahan. Nah, lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sertifikat tanah tersebut bagi keluarganya, dan saat dikonfirmasi, Yoyo Seleksi Pelaksana Pengadaan Tanah BPN Baru menyatakan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah keluhan dari warga. Nah, ia juga mengungkapkan bahwa banyak warga belum mengambil sertifikat tanah mereka meskipun telah tersedia di kantor BPN selama lebih dari setahun. Permasalahan lainnya adalah terkait pengadaan langsung. Pihak balai menitipkan proses pengadaan kepada BPN namun tidak selalu diikuti dengan tindak lanjut yang memadai. Ya, secara terpisah Camat Taneteri Lauk mengatakan bahwa pihaknya belum menerima penyampaian tersebut sisa hak sertifikat hasil luas tanah pembebasan. Oke, Saudagar, itu satu berita di sesi kedua. Nanti kita lanjut setelah pesan-pesan berikut. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya gak? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doe naik. Pemasukan itu yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225.
berperforma double khasiatnya. Bio7. Oke, Saudagar, masih bersama saya Ria Iga dalam acara Iga Kareba. Kita lanjut lagi di sini. Ada berita yang dikutip dari ak77news.com. Ya, di mana Wawan Darmawan terpilih jadi Direktur BUMDes Sejahtera Desa Batu Putih. Wawan Darmawan Ashar terpilih menjadi Direktur BUMDes Sejahtera Desa Batu Putih, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baro. Pemilihan Direktur BUMDes Sejahtera periode 2024 sampai 2029 Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD Sukardi. Pemilihan BUMDes berlangsung di Aula Kantor Desa Batu Putih pada hari Selasa 23 Juli 2024. Nah, turut dihadiri Ketua BPD Sukardi dan jajaran Kepala Desa Jaharudin dan jajaran, Ketua LPM, pendamping desa serta tokoh masyarakat. Nah, sebelum terpilih, Wawan mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan calon Ketua BUMDes dan Desa Batu Putih. Ya, Kepala Desa maupun Ketua BPD menyampaikan selamat menjalankan tugas kepada Direktur baru BUMDes Batu Putih. Oke, Saudagar, itu satu berita lagi ya. Ya, yang mungkin juga sebagai penutup di acara Iga Kareba. Dan insya Allah besok kita akan kembali lagi di acara yang sama dan di laman YouTube yang sama ya, di Iga Radio. Dan kalau begitu saya Ria Iga pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endi, lo karo aku tanah tegi mondo bolana pak bolo biasa pengi. Dewi sengyalin na bende. Kan dia bembe aku tanang, bolana pak bolo biasa pengi. Iya na, Dewi sengyalin na bembe emak aku pau peda.